bagaimana cara mengumpulkan uang 100 juta dalam waktu 5 tahun. Halo semuanya, apa kabar? Kenalin, nama aku Sufani, dan hari ini aku ingin membahas bagaimana cara mengumpulkan uang 100 juta dalam waktu 5 tahun. Bagi kamu yang penasaran, ada beberapa cara untuk mencapai 100 juta pertama. Bisa dengan menabung, dan bisa dengan investasi. Di video ini, aku akan memberikan perbandingan tentang berapa yang harus kita tabung per bulannya kalau kita mau mencapai 100 juta pertama kita. Nah, sebelum aku mulai, aku ingin menjelaskan tentang angka 100 juta ini. Setiap orang tentu mulai one step at a time, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Mungkin hari ini kamu baru mencapai 5 juta pertama kamu, it's okay. The next one mungkin adalah 10 juta pertama, 25 juta pertama, 50 juta pertama, baru ke 100 juta pertama. Dan apabila kamu yang sudah berada di fase 100 juta pertama, saatnya untuk naik level lagi ke 200 juta pertama, dan semakin naik lagi untuk mencapai tujuan keuangan kamu. Misalnya kamu mau membeli mobil, mau membeli rumah. Nah, aku ingin jelasin ada beberapa cara bagi kita untuk mencapai suatu angka yang mau kita capai. Di video ini, aku memakai contoh 100 juta. Teman-teman bisa pakai angka lain, misalnya kalau hari ini kamu rasa kamu ingin mencapai 50 juta, kamu bisa ganti angkanya menjadi 50 juta. Dan kalau misalnya kamu sudah mencapai 100 juta, mau naik level ke 200 juta, misalnya kamu bisa ganti angkanya menjadi 200 juta. Sebenarnya 100 juta ini lebih ke contoh doang sih, cara untuk berhitungnya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah, kalau kita mau mengumpulkan uang 100 juta dalam 5 tahun, kita bisa menabung sekitar 1,7 juta per bulan. Bagaimana sih cara hitungnya? Nah, kamu bisa cek dari sini. Aku punya satu sheet Excel yang bisa kamu pakai, atau kamu bisa juga pakai kalkulator investasi yang ada di internet. Pada video ini aku akan memakai file Excel aku. Nah, misalnya target dana kita itu di 100 juta dan kita mau mencapainya dalam 5 tahun. Artinya kita harus menabung 1,7 juta per bulan. Nah, ini case di mana kita hanya mengumpulkannya mungkin di tabungan biasa atau mengumpulkannya di celengan dalam bentuk cash. Kita harus menabung 1,7 juta per bulan selama 5 tahun berturut-turut untuk mencapai 100 juta pertama. Lalu yang kedua, ada cara lain dengan investasi di deposito. Misalnya deposito kita menghasilkan 3% per tahun. Nah, jadi untuk 3% per tahun, maka kita bisa menabung 18 juta per tahun untuk mencapai 100 juta di tahun kelima. Nah, gimana kalau misalnya kita mau menabung per bulan? Nah, apabila kita menaruh uang kita di deposito yang menghasilkan return 3% per tahun, maka kita harus menyisihkan 1,5 juta per bulan. Lebih sedikit ya daripada yang tadi. Nah, itu adalah privilege, keuntungan yang kita dapatkan dari berinvestasi. Uang kita itu akan diputar untuk mendapatkan bunga kembali. Nah, bagaimana kalau kita ingin menabung di instrumen keuangan yang menghasilkan return yang lebih tinggi tiap tahun atau tiap bulannya? Kita ambil contoh misalnya kalau kita berinvestasi di reksadana pasar uang dengan return 8% per tahun. Nah, kita ganti menjadi 8%. Jadinya setiap tahun kita harus menabung 17 juta per tahun dan per bulannya itu di angka 1,3 juta per bulan. Nah, terlihat jadi lebih ringan ya kita menabungnya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ketiga case ini? Artinya, dengan berinvestasi, kita bisa lebih cepat mencapai ke tujuan keuangan kita. Kita bisa menabung sedikit demi sedikit untuk mencapai ke tujuan keuangan kita dengan dibantu dengan investasi. Nah, ini adalah case 100 juta. Kalian bisa ganti angka ini menjadi 10 juta, 5 juta, ataupun 200 juta, ataupun 1M, terserah kalian, sesuai dengan
apa sih tujuan keuangan yang mau kalian capai. Misalnya untuk membeli rumah yang harganya 1 miliar, tentu kita butuh DP. Misalnya DP-nya 30% di angka 300 juta, maka kamu bisa mengganti angkanya menjadi 300 juta. Jadi 300 juta. Jadi kalau misalnya kita mau beli rumah 3 tahun lagi dengan DP 300 juta, ya berarti kamu harus menabung 7,4 juta per bulan kalau memasukkannya di instrumen investasi reksadana pendapatan tetap misalnya. Tapi kita juga harus perhatikan, karena apabila kita menaruh uang kita di reksadana, itu ada resiko kerugian. Misalnya pasar sedang tidak begitu baik, kadang performance tidak 8% per tahun, nah itu adalah resiko-resiko investasi yang harus diperhatikan. Ada pro dan cons, tapi tentunya dengan investasi kita bisa lebih cepat untuk mencapai tujuan keuangan kita. So, bagi teman-teman yang punya tujuan keuangan, kira-kira kamu mau mencapainya dengan menabung biasa atau diinvestasikan ke instrumen investasi nih? Coba komen di bawah ya. See you on the next video.